Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali dengan Mbah Danyani Indukuan di channel Serba Serbi Channel. Kali ini Mbah Danyani Indukuan akan membahas dan memberikan sedikit tips bagaimana caranya mengetahui kerusakan pada bur listrik bur tangan. Oke, langsung saja kita cek satu persatu di mana letak kerusakannya. Pertama-tama yang harus kita tes itu bagian jack ke saklar. Jack ke saklar ini harus nyambung. Kita tes satu persatu. Ini kita tempelkan di sini, terus kita cari di bagian saklar yang ada mata obengnya, ini dan ini. Ini salah satu harus nyala. Nah, ini nyala. Nah, kalau kita balik yang satunya, yang ini harus nyala, harus nyambung. Itu artinya kabelnya beres, bagus, tidak ada yang putus. Sedangkan bur ini tadi kerusakannya ada di kabel ini yang putus karena kejepit yang di sini. Kalau ini sudah nyambung, ini dan ini nyambung, sedangkan dibaliknya ini nyambung, berarti kabelnya beres, kabelnya bagus. Sekarang menuju ke kabel spool. Kita cari kabel yang menuju spool, yang ini. Ini kabel menuju spool. Nah, spool sini ya. Terus kita cari dari spool ini kabel keluarnya yang mana. Ini keluarnya yang ini. Nah, keluarnya yang ini menuju ke saklar ganti. Nah, ke sini. Ini kita tes. Ini kita colokkan di sini, dan yang satunya kita colokkan di saklar tadi yang menuju ke spool tadi. Ini. Nah, ini harus nyambung ya. Nyambung ya. Berarti spool stator yang sebelah ini bagus. Jikalau ini tidak nyambung, berarti spool stator ini putus. Spool stator putus. Nah, ini kerusakannya di sini. Kalau ini karena ini nggak nyambung, berarti kerusakan ini putus. Biasanya kalau spool stator putus itu ada pada sambungan antara kabel dengan kawat emel, itu yang putus. Itu bisa gampang sekali diperbaiki dengan membuka itu selongsongnya, terus kita sambung kembali, udah beres. Setelah itu dari kabel spool ini tadi yang menuju saklar ganti ini kita tes, kita colokin ini, terus kita tes kabel yang menuju karbon brush. Ini seperti yang dulu Mbak Danyani beritahukan, ini yang ini menuju karbon brush, ini harus ada yang nyambung. Nah, ini enggak, ini harus nyambung, berarti saklar ganti ini tidak rusak. Kalau enggak nyambung, salah satu enggak nyambung, kalau salah satu enggak ada yang nyambung, berarti ini rusak, harus diganti. Kalau tidak bisa memperbaiki, langsung saja diganti. Kalau kita ceklekan begini, berarti nyambungnya yang sini. Kalau begini, nyambungnya yang sini. Nah, itu. Ini berarti saklar ganti ini bagus. Kalau nggak ada yang nyambung, berarti saklar ganti ini rusak. Kita harus ganti yang baru. Setelah itu, setelah sudah sampai saklar ganti ini ke karbon brush nyambung, kita pindah ke kabel spool yang satunya. Kabel spool yang satu yang ini. Tadi kan yang ini. Tadi yang ini.
Sekarang ganti yang ini. Yang ini kita cari masuknya ke spool stator yang mana. Yang sebelah berarti yang ini. Ini yang keluarnya di kabel ini. Masuknya ke saklar ganti yang ini. Ini kita colok tester. Terus kita tes. Nah, kita tes. Nyambung ya, nyambung berarti spool stator ini bagus. Yang sebelah ya, tadi yang sebelah sudah, sekarang yang sebelah bagus. Kalau enggak nyambung berarti ini juga ada yang putus. Kita cek saja yang mana yang putus ya. Kalau ada yang putus kita sambung kembali. Setelah dites lagi nyambung berarti sudah beres. Sekarang dari yang keluar ini tadi masuk saklar ganti ke karbon brush. Salah satu karbon brush harus nyala. Yang ini nyala, yang ini tidak. Ini kalau kita cedetan ganti gini, ini dengan ini nyala. Nah, itu artinya saklar ganti ini bagus. Ini saya namakan saklar ganti karena itu untuk bolak-balik. Yang saklar on off yang ini. Ini berarti bagus. Selanjutnya kita tes konektor sama karbon brush. Ya, sebaiknya kita tata dulu, kita kembalikan, kita pasang seperti semula, baru kita tes konektornya. Selanjutnya setelah kita pasang kembali, kita tes dari karbon brush ke karbon brush, nyambung apa tidak. Nah, ini sudah nyambung, berarti konektor keadaan bagus. Selanjutnya kita tes bagian kabel spool, antara kabel spool dan kabel spool satunya. Nah, ini sudah nyambung, berarti keadaannya sudah bagus, sudah normal. Kalau ini tidak nyambung berarti ada masalah pada konektor, pada armatur. Pada armatur ini enggak beres. Kalau nyambung berarti sudah bagus. Sekarang baru kita cek bagian saklar. Bagian saklar ini masih fungsi bagus apa tidak. Ini ngeceknya pakai test pen dengan kita colokkan ke listrik. Tapi sebelumnya yang satu ini kita copot dulu, karena kalau tidak kita copot nanti kalau kita pejet bur akan menyala. Ini kita amankan dulu. Terus jack ini kita colokkan ke listrik, arahkan yang bagian ini kena setrum, yang bagian sini kena setrum, karena yang saklarnya itu yang bagian ini. Nanti akan nyambung ke sini, ke spool ini ya. Antara ini akan nyambung ke spool ini kalau dipejet. Kita tes dengan tes pen, dengan kita colokkan listrik. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Yang satu kita amankan dulu, terus kita colokkan. Kita tes. Ini harus yang bagian strom. Kalau nggak bagian strom kita balik jacknya. Nah, ini sudah bagian strom, ini nyala. Terus kita pejet. Ini nyala. Ini belum, kita pejet. Kalau tidak nyala berarti saklar ini harus diganti. Kalau nyala berarti bagus. Nah, ini sudah nyala ya. Kalau dipejet nyala. Nah, nyala kan, kelihatan enggak? Nyala. Kalau dipejet nyala. Nah,
itu berarti ini saklarnya masih bagus. Gitu aja ya. Terus kita jangan lupa kita cabut kembali. Dan ini yang kita sembunyikan ini kita pasang kembali ke sini, terus kita rangkai. Ya, artinya bor ini sudah normal kembali, siap dipakai, siap kita pasang. Itu aja penjelasan dari Mbah Danyani Dukuhan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.